Bawaslu Kota Probolinggo gelar media gathering bersama insan media untuk awasi pemilu. Suara Bayuangga News Probolinggo, menjelang perhelatan pemilihan umum kepala daerah, Pilkada, Kota Probolinggo tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo menggelar media gathering yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024 yang berlokasi di Balai Hinggil, Jalan Dr. Sutomo, Kota Probolinggo. Dalam kegiatan ini, turut hadir Sekretaris PWI Jawa Timur, Mahmud Sudarmono dan Kepala Kominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman sebagai narasumber untuk menyampaikan materi tentang peran media serta pelanggaran dalam penyampaian berita atau informasi yang tidak benar menjelang Pilkada 2024. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman Fitrianta mengatakan, acara ini merupakan tanggung jawab bersama dalam melawan hoaks, ujaran kebencian, dan SARA dalam menghadapi Pilkada 2024. Mahmud selaku Sekretaris PWI Jawa Timur menekankan kepada seluruh insan media untuk berlaku independen dalam kontestasi Pilkada 2024. Dirinya menyebut beberapa poin tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Pers nomor 1 tahun 2022 untuk persiapan terkait perhelatan Pilkada 2024. Sementara itu Kepala Kominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman menyampaikan untuk menjaga netralitas ASN sudah dilakukan beberapa langkah-langkah, diantaranya membuat surat edaran kepada seluruh ASN Kota Probolinggo dan mewajibkan setiap kantor untuk memasang banner sebagai pengingat, karena netralitas itu sifatnya wajib dipatuhi oleh ASN di samping sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. 2024. 1. Senantiasa menjaga integritas dan menjamin kemandirian dalam pemberitaan pengawasan Pilkada 2024. 2. Menaati kode etik jurnalistik serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran untuk menciptakan pilkada damai. Baik, selanjutnya dari Polres Probolinggo Kota. Selanjutnya dari Polres Kota Probolinggo. Nggak boleh. Aturan ngono. Oh, betul boleh. Oh, enggak, Pak. Apa sih? Oh iya benar. Selanjutnya dari Diskominfo Kota Probolinggo. Macam kene Pak. Senyum kene Pak. Pak, lama dapat iklan, Pak. Pelanggan. Selanjutnya dari PWI Probolinggo. Pak gede iki. Selanjutnya dari Bawaslu Kota Probolinggo. Sing digawe. Salibul hajat. Buru-buru Pak, kalem Pak. Noleh sini Pak. Sini Pak. Nah, dua hal ini akan cepat ketika Bapak Ibu sekalian dari teman-teman baik dari Panwascam dan lain-lain masyarakat terutama ketika mendapat informasi yang dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Satu, kalau itu mesti bombastis, pasti karena hoax pasti bombastis. Kedua, itu cirinya pasti tidak ada sumber resminya. Nah itu jadi tenang. Untuk menangkal itu kebiasaan mudanya langsung aja di liputan6.com itu ada nomornya, cek fakta. Itu kan dia bekerja sama dengan Meta juga dan bekerja sama dengan konsorsium global, sehingga setiap informasi apapun, foto apapun, video apapun akan langsung bisa dikenali. Dapat pemberitaan yang lebih besar daripada yang tadi dulu. Sehingga apa? Yang kedua, informasi menjadi tidak utuh. Anda pasti akan mengagung-agungkan, mencitrakan pasangan calon yang didukung.
dan juga mengurangi distorsi pasar yang disebut dengan media pers. Satu, ada penanggung jawabnya. Dua, ada badan hukumnya. Tiga, ada alamatnya. Nah, kalau sebuah berita berasal dari web yang mengandung tiga ini, itu termasuk kategori media pers. Tapi kalau ada informasi berasal dari web atau dari tautan atau apa yang tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada alamatnya, tidak ada badan hukumnya, itu bukan produk pers, meskipun bentuknya persis seperti berita. Saya mau menanyakan satu hal. Sejauh mana pemerintah seperti Bapak Kesbangpol atau Diskominfo menjamin netralitas ASN? Tadi Mas Putut ngomong bahwa 4 paslon sudah melanggar dan diambil tindakan. Ini sebagai stressing, saya melihat di jalan protokol juga soal pemasangan APK yang dipaku di Polri. Sampai hari ini pun tidak ada tindakan Satgas koordinasi dengan Satpol PP. Semua vendor paslon dipaku di Polri, sudah melanggar berkada berwarna. Mohon Mas Putut diambil tindakan tegas, karena kita tidak mau peran media, terutama netizen yang main kejam, bukan media mainstream, tapi netizen yang membuat media mainstream yang termancing ketika itu tidak diambil tindakan tegas. Mungkin saja Mas Putut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita media Pak ya, bahwasanya media tidak diperkenankan untuk menerima iklan dari paslon. Nah, di luar masa kampanye. Ya paham kalau maksudnya kan selama masa kampanye kan berbeda aja gitu ya Pak ya. Nah, yang perlu ditanyakan di sini kan kita berbicara independensi ya. Kalau kita berbicara independensi ini tentu teman-teman media, teman-teman pers ini sudah paham tentang bagaimana cara kita untuk menjunjung tinggi independensi gitu. Tapi Pak, fakta di lapangan kami informasikan kalau bahwasannya kita ketahui bahwasanya di Kota Probolinggo katakanlah ini ada 4 media, ada 4 paslon. Pada prinsipnya kita itu memberikan porsi yang sama kepada semua paslon ini, baik dalam hal penawarannya, produk beritanya, gitu. Intinya kami memberikan penawaran yang sama gitu. Tapi pada implementasinya atau pada pelaksanaannya hanya paslon tertentu saja yang kemudian menerima tawaran kami. Nah, apakah? Tapi sebelum itu kita sudah memberikan porsi yang sama kepada paslon gitu. Nah, apakah kami ini bisa dikatakan melanggar atau tidak Pak? Apabila katakanlah ada dari 4 paslon ini katakanlah cuma 3 atau bahkan 2 yang hanya bekerja sama dengan media kami. Nah, ini bagaimana gitu? Maksudnya kan kita ketahui kan 5 tahunan ini kan adalah panen-panennya media Pak. Panen-panennya kami untuk meraup iklan sebanyak-banyaknya gitu. Tanpa iklan ya kami tidak akan bisa hidup Pak gitu maksudnya. Nah tapi kan faktanya sekarang aja masa kampanye di Kota Probolinggo ini menurut saya bukan masa kampanye Pak, malah lebih kepada masa tenang. Karena memang benar-benar paslon ini tenang, adem ayem gitu. Sampai orang-orang itu tidak tahu ini kampanye Pak. Kok kayak nggak apa-apa gitu. Berarti kan yang perlu kami tanyakan itu misalnya memang dari laksanakan untuk menjaga netralitas ASN melalui langkah-langkah yang pertama adalah sudah dibuatnya surat edaran ya, untuk semua ASN di seluruh kota. Di sana sudah ada ketentuan yang melarang ASN untuk memihak misalkan salah satu paslon. Jadi artinya sudah ada garis yang ditetapkan di edaran itu secara jelas. Yang kedua, kami juga melaksanakan
pemasangan setiap kantor itu juga diwajibkan untuk memasang banner untuk mengingatkan kita semua bahwa netralitas itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Ya. Di samping melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang juga dilakukan oleh pemerintah kota secara gencar masif kepada seluruh ASN, dan di setiap OPD juga dilakukan secara internal, itu sudah dilakukan. Sebenarnya ada temuan nggak Pak? Sampai hari ini kita belum ada terima informasi terkait dengan pelanggaran, karena nanti kan juga tetap koordinasi dengan pihak Bawaslu ya, sebagai wasit dalam penyelenggaraan pilkada. Pak, soal klinik hoax tadi seperti apa Pak? Klinik hoax itu adalah salah satu, sebenarnya ini bersifat umum, tidak hanya terkait dengan pilkada, tapi bisa juga digunakan di momen pilkada ini. Jadi batas klinik hoax adalah untuk meneliti atau satu aplikasi, masyarakat bisa ikut berpartisipasi, menanyakan apakah informasi itu benar, fakta, atau hanya hoax atau yang lain gitu. Nah, di klinik itu kita akan olah oleh tim kita, kemudian jika sudah ditemukan hasil penelusuran bahwa itu adalah merujuk pada salah satu apakah itu hoax, apakah itu ujaran kebencian, apakah itu disinformasi atau fakta, kita akan memberikan semacam stempel atau penanda yang dilakukan secara resmi oleh aplikasi itu atas nama pemerintah Kota Probolinggo. Dan beberapa kali yang kita sampaikan nanti itu sangat terbuka, masyarakat bisa akses di alamat klinik hoax .probolinggo.kota.id, itu di situ bisa dicek apa saja yang bisa. Tata cara juga sangat mudah. Jadi ketika masyarakat menemukan hal yang perlu diklarifikasi, tinggal masukkan bahan ya atau bahan bukti ya di situ, yang pasti jelas identitas harus dimasukkan. Nanti tinggal upload, nanti tunggu 1x24 jam itu sudah ada konfirmasi yang menyatakan itu apakah itu fakta ataupun itu hoax. Sejauh ini sudah ada Pak? Sudah ada beberapa di stempel ya. Terkait dengan pilkada? Pilkada tidak ada, semoga tidak ada. belum ada ya. Ini mulai tahun berapa? Baru tahun ini kita launching. Siap, terima kasih. Ya, itu kan bagian dari independensi yang itu sudah dikeluarkan surat edaran Dewan Pers. 2 kali Dewan Pers itu mengeluarkan surat edaran. Pertama, surat edaran nomor 1 tahun 2018. Kedua, diperkuat itu untuk pemilu Pilkada 2018 dan pemilu 2019. Kemudian yang kedua, kemarin ada keluar lagi surat edaran Dewan Pers nomor 1 tahun 2022 untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024 dan pilkada serentak sekarang. Nah, di situ adalah salah satu poinnya yang cukup krusial memang, wartawan diminta yang jadi calon kepala daerah, tim sukses partai politik, tim sukses calon legislatif, tim sukses kepala daerah, atau dia jadi calon legislatif. Itu arahnya Dewan Pers sudah jelas. Satu, dia cuti selama masa kampanye dan sampai jadi atau tidak jadi. Kedua, atau mengundurkan diri, lebih terhormat. Karena kan filosofi awal ya, media pers itu kan independen untuk kepentingan masyarakat. Sehingga apa tulisannya, perjuangannya itu untuk publik, untuk masyarakat secara umum. Nah, ketika dia jadi tim sukses partai politik, dia akan memperjuangkan partainya, bukan memperjuangkan publiknya. Ketika dia jadi ketua tim sukses calon kepala daerah, yang diperjuangkan ya kepala daerahnya, yang didukungnya itu yang melatar belakangi keluarnya. Selain itu, di kode etik jurnalistik di pasal 1 itu jelas, wartawan harus independen. Nah, independen itu artinya dia berlaku sama untuk semuanya, sehingga diharapkan bahwa kepentingan publik ini terpenuhi. Kan tugas pers itu yang paling kuat ternyata menyuarakan pihak yang tidak mampu bersuara. Nah, sehingga apa? Masyarakat yang tertindas, masyarakat yang berlakukan tidak adil disuarakan. Mereka tidak mampu bersuara. Pers lah yang akan menyuarakan. Ketika itu masih berlangsung, siapa yang berhak menilai? Yang mana itu? Ketika wartawan tidak cuti atau iya. Kalau dia sudah misalkan ya, dia tercantum sebagai tim sukses, itu kalau langsung aja dilaporkan ke Dewan Pers. Sekarang tidak perlu ke Jakarta kan, dibuka aja websitenya www.dewanpers.or.id itu, kemudian diklik
aplikasi pengaduan itu, menu pengaduan itu oleh di situ. Siapa namanya, dari media apa, kemudian dia tercantum di tim sukses lah. Nanti DLPS pasti akan memanggil, terutama medianya. Terima kasih. Terkait dengan itu nanti akan ada evaluasi bersama dari semua stakeholder. Jadi Bawaslu, Satpol PP, dari Dishub, DLH, PLN. Jadi pada waktu nanti rakor itu kita sampaikan temuan-temuan jumlah alat peraga yang juga dilanggar dan juga kegiatan-kegiatan kampanye, baik itu tatap muka, baik dialog, itu akan dijadikan sebagai suatu referensi. Dan itu nanti akan secara resmi disampaikan oleh Bawaslu, kemudian nanti divisinya langsung disampaikan oleh PIC-nya Pak Ade. Dengan catatan gimana? Jadi pelanggarannya itu ada yang terkait dengan pemasangan APK, ada juga yang terkait dengan kegiatan kampanye tatap muka, yang juga dialog, dan juga kunjungan-kunjungan. Tapi catatan merah kerawanan itu mencakup semua itu Pak, terjadi dalam penilaian. Oh enggak, bukan. Kalau yang kerawanan terkait dengan masalah ASN, money politik dan lain sebagainya itu beda lagi, di luar itu. Berarti hasilnya catatan merah Pak? Ya nanti mengenai jumlah pelanggarannya dan juga siapa-siapanya yang mempunyai suatu track yang cukup tinggi dalam pelanggaran itu nanti disampaikan secara resmi dari Bawaslu melalui AD. Mungkin tata cara iklan kata juga kita tidak boleh iklan dari para paslon. Oleh karena itu, jadi saya berharap sama-sama kita saling menjaga. Pokoknya mungkin situasinya kondusif. Jadi teman-teman media juga sama-sama saling mengerti ya saya. Karena bagaimanapun juga konteksnya apabila Anda menyampaikan berita, tentunya hari itu kampanye si A, maka Anda wajib juga mengkonfirmasi kepada si B, si C, dan si D. Kalau misalnya ada kegiatan kampanye, maka juga perlu diberitakan secara seimbang. Jadi supaya sama-sama nggak ada pelaporan bahwa media ini hanya memuat si X aja, yang ini hanya si C aja. Itu yang kita harapkan teman-teman media menyadari hal itu. Berarti kalau yang kuat hanya satu paslon nggak boleh berarti ya? Maksudnya? Kalau paslon si A yang berani iklan ke salah satu media. Mengenai iklan ada ketentuannya. Ya, jadi yang terkait dengan masalah iklan nanti bisa terkonfirmasi melalui KPU Kota Probolinggo. Oke, cukup ya?